warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Juniati Sadra Putri. Dengan rekan saya yang lainnya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul evaluasi kinerja dan desentralisasi. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, penjelasan yang pertama, apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu sendiri merupakan praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Selanjutnya, perusahaan dengan beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih satu dari dua pendekatan untuk mengelola beragam kompleks kegiatan mereka untuk mengambil keputusan terpusat atau keputusan terdesentralisasi. Adapun alasan-alasan desentralisasi ialah yang pertama, menggunakan dan mengumpulkan informasi lokal. Yang kedua, respon yang lebih cepat. Yang ketiga, fokus manajemen sentral. Yang keempat, pelatihan dan evaluasi manajer segmen. Yang kelima, motivasi manajer segmen. Dan yang keenam, yang terakhir, meningkatkan kompetisi. Baiklah, perkenalkan nama saya Kayuna Fitri. Divisi di perusahaan desentralisasi ada beberapa macam. Yang pertama ada jenis barang atau jasa. Yang kedua ada garis geografis. Yang ketiga ada pusat tanggung jawab. Di pusat pertanggungjawaban ini ada 4 jenis utama dari pusat tanggung jawab ini. Yang pertama ada pusat biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan. Yang ketiga ada profit center. Yang keempat ada pusat investasi. Selanjutnya mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan return on investment. Return on investment adalah memiliki cara keuntungan operasi untuk digunakan dengan cara menghitung laba atas investasi yang merupakan keuntungan yang diterima per dolar investment. Jadi, ROI adalah ukuran yang paling umum dari kinerja untuk pusat investasi. Marginal turnover, yaitu margin adalah rasio laba usaha terhadap penjualan. Turnover adalah ukuran yang berbeda, ditemukan dengan membagi penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Keuntungan dari return of investment itu satu, hal ini mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya kekurangan. Kekurangannya, hal ini dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, saya Sonia Lorenza Putri akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi ROI. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi ROI itu ada 2. Yang pertama yaitu tingkat perputaran aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, profit margin ialah jumlah keuntungan operasi yang dinyatakan dengan bentuk presentasi dan jumlah penjualan bersih, dengan dihubungkannya dengan penjualan profit margin yang bisa mengukur tingkat keuntungan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan dari return on investment. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan keuntungannya yang dibagi 3. Yang pertama, mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi, seperti harus menjadi kasus untuk manajer pusat investasi. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Selanjutnya, kekurangan dari return on investment yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang. Baiklah, terima kasih kepada Sonia Lorenza Putri. Saya Hairunisa akan menjelaskan mengenai Economic Value Added atau dikenal dengan EVA. Jadi EVA ini adalah selisih antara laba pusat investasi dan minimal return yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, EVA ini jika dia bernilai positif, maka dia akan menambah kekayaan dari perusahaan tersebut. Namun, jika EVA ini bernilai negatif, maka ia akan mengurangi kekayaan dari perusahaan tersebut. Nah, EVA ini tidak dinyatakan dalam persentase tingkat return, melainkan EVA dinyatakan dalam satuan bentuk uang.
Sejumlah perusahaan menemukan bahwa EVA membantu mendorong perilaku yang tepat dari divisinya dan menekankan bahwa pendapatan dari biaya operasi saja tidaklah cukup. Mengapa demikian? Karena pada hal ini EVA juga mengandalkan pada biaya modal aktual. Ketika tanggung jawab untuk keputusan investasi ada di tangan perusahaan, maka biaya modal akan dianggap sebagai pengeluaran dari perusahaan. Namun, jika divisi membeli persediaan dan melakukan investasi, maka pembiayaan atas investasi itu dibebankan dalam laporan laba rugi perusahaan dan tidak dianggap sebagai pengurangan laba operasi dari divisi tersebut. Kompensasi yang diberikan kepada manajer harus berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kendali atau kekuasaan manajer. Nah, kompensasi atau reward yang dapat diterima oleh manajer dapat berupa kompensasi kas dan non-kas, di mana kompensasi kas ini dapat berupa peningkatan gaji, bonus, opsi saham, dan lain-lainnya, sedangkan kompensasi non-kas dapat berupa keanggotaan klub elit, kantor yang nyaman, serta kendaraan pribadi yang diberikan oleh kantor. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Ridho Dwi Dharma. Terima kasih kepada Ko Indonesia. Saya Ridho Dharma melanjutkan penjelasan tentang transfer pricing. Harga transfer adalah nilai dari barang yang ditransferkan, di mana nilai tersebut menjadi pendapatan bagi divisi menjual dan menjadi biaya bagi divisi yang membeli. Harga transfer mempengaruhi divisi-divisi yang terlibat transfer, serta perusahaan secara keseluruhan melalui pengaruhnya pada ukuran kinerja divisi, laba perusahaan secara keseluruhan, dan otonomi divisi. Selanjutnya, pendekatan biaya oportunitas sebagai pedoman dalam transfer pricing. 1. Harga transfer minimum. Harga transfer yang tidak akan membuat divisi penjual merasa rugi jika menjual input kepada divisi internal perusahaan dibandingkan jika menjual input kepada pihak di luar perusahaan. 2. Harga transfer maksimum. Harga transfer yang tidak akan membuat divisi pembeli merasa rugi jika harus membeli barang dari divisi internal perusahaan dibandingkan jika membeli dari luar. Metode menentukan harga transfer. 3 metode yang bisa digunakan dalam penetapan harga transfer. Yang pertama, harga pasar. Secara umum, harga pasar akan menjadi harga terbaik bagi harga transfer. Harga pasar akan menjadi ideal jika: pertama, pasar bersifat pesaing sempurna. Kedua, terdapat pasar ekstern untuk produk yang ditransferkan. Yang ketiga, divisi penjual dan pembelian bebas untuk menjual dalam membeli produk sebanyak yang dibutuhkan. 2. Harga transfer negosiasian. Dalam praktiknya, pasar pesaing sempurna sangat jarang ditemukan sehingga harga pasar tidak lagi sesuai untuk harga transfer. Dalam kasus ini, harga dari hasil negosiasi transfer bisa menjadi alternatif terbaik. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan biaya. Penggunaan harga transfer berdasarkan biaya tidak lazim direkomendasikan, namun apabila transfer menimbulkan dampak kecil terhadap profilabilitas kedua divisi, pendekatan ini dapat diterima. Baiklah, inilah penjelasan saya dan rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.